Sampailah kita pada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-6, membahas tentang ketahanan nasional atau geostrategi. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Konsep dasar ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional muncul awalnya karena meluasnya pengaruh komunis di Asia, terutama Asia Tenggara, pada tahun 1960-an. Hal ini sangat mengancam Indonesia, apalagi adanya G30 SPKI tahun 1965 dan berhasil diatasi. Sejak inilah semakin kuat pemikiran tentang kekuatan apa yang harus diadakan agar kedaulatan dan keutuhan bangsa negara Indonesia terjamin di masa mendatang. Sebagai jawabnya, adanya kekuatan nasional yang berupa unsur kesatuan dan persatuan, serta kekuatan nasional. Oleh Lemhanas diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang ditetapkan dalam bentuk tameng atau perisai dengan unsur-unsur ideologi, sosial, dan militer. Ketahanan nasional sebagai kondisi merupakan integrasi dari tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan bangsa ini nantinya dicerminkan pada unsur-unsur ketahanan nasional yang dikenal dengan Trigarta, Pancagatra, dan Astagatra. Gatra itu artinya unsur. Trigatra yaitu aspek alamiah terdiri dari penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Pancagatra yaitu aspek sosial terdiri dari Polexosbud Hankam. Astagatra adalah gabungan antara Trigatra dengan Pancagatra. Ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kondisi
yang dinamis dan integrasi tiap gatra yang ada yaitu astagatra atau 8 unsur, yaitu 1. Penduduk, 2. Wilayah, 3. Sumber daya alam, 4. Ideologi, 5. Politik, 6. Ekonomi, 7. Sosial dan budaya, 8. Pertahanan keamanan. Wujud dari ketahanan nasional. 1. Inspirasi membangun TANAS. Kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan negara untuk tetap tegak berdiri karena bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang dibimbing oleh kesadaran, pengakuan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang didasari oleh landasan ideal, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional, yaitu wawasan Nusantara. 2. Pokok pikiran dari TANAS. Pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional ialah A. Eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya. B. Tujuan nasional bangsa Indonesia. C. Falsafah dan ideologi Pancasila. 3. Pengertian dari TANAS. Ketahanan nasional adalah kondisi bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. 4. Pengertian konsepsi TANAS. Konsepsi ketahanan nasional adalah pengembangan kekuatan nasional meliputi melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. 5. Hakikat TANAS. Hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan nasional. 6. Asas TANAS. Asas ketahanan nasional meliputi asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral, asas mawas diri ke dalam dan keluar, dan asas kekeluargaan. 7. Sifat TANAS. Sifat TANAS adalah mandiri, dinamis, berwibawa, konsultasi, dan kerjasama. Pembelaan negara. Masalah bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menetapkan bahwa A. Pasal 9
ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. B. Pasal 9 ayat 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. 3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Dan keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. C. Pasal 9 ayat 3. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. B. Penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ayat 1. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Ayat 2 cukup jelas, yaitu 1. Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. 2. Cukup jelas. 3. Cukup jelas. Dan yang keempat, yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi ya, adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu seperti pelaut ya, untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Ayat 3 cukup jelas. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Persengketaan atau konflik dapat terjadi karena adanya interaksi sosial di dalam negeri maupun dengan bangsa lain. Konflik ini diselesaikan bisa saja dalam bentuk perang atau kekuatan senjata, yaitu menonjolkan angkatan bersenjata sebagai sarana untuk menyelesaikan persengketaan daripada kekuatan lain, seperti kekuatan politik, ekonomi, dan psikologi. Perang umum, persengketaan bersenjata antara dua negara adikuasa secara langsung dapat melibatkan negara-negara sekutunya. Perang terbatas, bentuk perang yang melibatkan pihak yang berperang secara sadar membatasi tujuan, alat, dan kekuatan angkatan bersenjata yang dikerahkan serta membatasi daerah perang. Perang revolusioner pada dasarnya dilakukan oleh rakyat negara tersebut. Ancaman ketahanan nasional dapat berupa
subversi, dan insurgensi. Subversi bertujuan menggulingkan pemerintahan dan menggantinya dengan sistem pemerintahan yang lain. Insurgensi bertujuan untuk membangkitkan oposisi dan pembangkangan terhadap wibawa atau kekuasaan pemerintahan yang sah. Teror, yaitu menerapkan cara-cara sistematis dalam menebarkan rasa cemas dan ketakutan yang mencekam di kalangan masyarakat atau kelompok masyarakat bersangkutan. Di dalam usaha memelihara perdamaian dunia, serta mewujudkan aspirasi dan cita-cita proklamasi, bangsa Indonesia ingin menyelesaikan setiap persengketaan secara damai atas dasar saling menghormati dan saling pengertian akan martabat kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta keutuhan dan martabat bangsa masing-masing. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa ditempuh dalam usaha mempertahankan falsafah Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta keutuhan dan martabat bangsa Indonesia. Terima kasih untuk pertemuan yang terakhir kalinya.